Ya, shalom Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhir ini di media sosial terjadi banyak argumentasi antara para apologetika. Hari ini yang saya mau bahas adalah apologetika Kristen yang bernama Edis TV dan Bom Bom. Ada dua pandangan yang berbeda yang ditanyakan oleh Bom Bom bahwa apakah penyaliban Kristus adalah rencana Allah atau rencana iblis. Edis TV menjawabnya bahwa adalah rencana iblis, sedangkan Bom Bom kukuh dengan pandangan bahwa itu adalah rencana Allah. Nah, saudara-saudara, ada beberapa klarifikasi. Yang pertama, jika kita melihat dari proto-evangelium, kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa rencana keselamatan itu adalah dalam pikiran, dalam main, dalam keinginannya Tuhan tatkala manusia jatuh dalam dosa. Jadi, iblis tidak punya rencana untuk penyelamatan. Karena Yohanes berkata bahwa ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Artinya bahwa penyaliban adalah rencana Allah. Kenapa ada rencana Allah? Karena kejatuhan manusia tadi itu. Maka dalam janji proto-evangelium, tatkala pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan ia akan meremukkan tumitnya. Artinya bahwa permusuhan antara iblis, dosa yang mendatangkan maut, dengan Tuhan yang adalah Allah pengasih akan terus ada. Sampai maut dan kutuk itu dikalahkan oleh Kristus di atas bukit Golgota. Jadi yang pertama tadi, penyaliban bukanlah rencana iblis, tapi penyaliban adalah rencana Allah. Yang kedua, bahwa iblis dipakai sebagai kendaraan untuk menguji, bahkan memakai Yudas yang dalam foreknowledge Tuhan bahwa dialah yang akan dipakai sebagai media menjual Tuhan Yesus. Jadi ayat yang dikutip oleh Edis, mohon maaf Edis, memang ayat itu terlalu dipaksakan. Ayat itu kalau dalam konteksnya bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi melihat bahwa mereka itu membenci Yesus. Sehingga Yesus berkata bahwa Bapakmu, sifat mereka, bukan Yahudinya ya. Mereka tetap umat pilihan Allah. Sedangkan sifat mereka atau kedegilan hati mereka. Sehingga itulah yang Yesus katakan bahwa kalian seperti iblis atau anak-anak iblis. Nah, jadi yang kedua adalah bahwa iblis tidak memiliki akses apapun untuk membawa Yesus ke salib. Saya kasih 3 fakta. Yang pertama, pada waktu Yesus digoda atau Yesus dicobai di padang gurun, maka salah satu cobaan adalah bahwa jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah, maka Tuhan akan memberitakan malaikat-malaikatnya menentang engkau. Artinya begini, iblis tahu bahwa yang lahir ini adalah anak Allah, yang lahir ini adalah Allah yang menjadi manusia berinkarnasi, maka dia harus berusaha menggagalkan salib. Artinya begini, kalau Yesus jatuh dari hubungan baik Allah, lalu kakinya patah atau kesleo, maka dia tidak atau Yesus tidak memenuhi syarat-syarat pengorbanan. Karena perjanjian lama berkata bahwa domba yang dibawa dilihat oleh imam apakah cacat atau tidak cacat. Kalau cacat, maka domba itu tidak cocok untuk pengorbanan. Oleh karena itu Yesus adalah anak domba Allah, maka tidak boleh cacat. Seandainya Yesus jatuh dari hubungan baik Allah, maka apa yang terjadi? Tidak layak menjadi penebus dosa di atas bukit Golgota. Itu cara iblis yang pertama. Cara iblis yang kedua yang kita lihat di Alkitab, yaitu bahwa waktu mereka di atas Danau Galilea, Danau Tiberias, dan Kineret dan Genesaret, 4 nama untuk satu danau, Yesus tidur di buritan. Datanglah angin sakal. Lalu mereka hampir tenggelam. Lalu Yesus bangun lalu merebuk atau menghardik danau itu dan tenang seketika. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Jika Yesus mati tenggelam, maka apa yang dikatakan oleh Yohanes pada waktu ia pertama kali melihat Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Artinya bahwa Yesus itu domba. Prototipenya, tipologinya adalah domba yang dipakai sesuai dengan Yesaya pasal 53. Yesus mati di bukit Golgota, pakaiannya harus dibagi-bagi, harus ada yang main judi di bawah salibnya Yesus, dan harus ada fakta kebangkitan. Jadi kalau Yesus mati tenggelam, maka ia tidak menggenapi nubuatan perjanjian lama. Bahkan Yesus juga tidak layak menjadi penggenapan daripada apa yang ditipologikan dalam perjanjian lama.
Jadi yang kedua kita belajar bahwa iblis tidak punya akses atau tidak punya rencana supaya Yesus tidak mati di Bukit Golgota atau mati di Bukit Golgota. Tapi iblis justru menghalau bagaimana caranya Yesus mati, tapi jangan mati di atas Bukit Golgota. Lalu berikutnya kita lihat fakta ketiga dari iblis mencoba untuk melihat bahwa Yesus yang harus mati di Bukit Golgota ini kalau boleh jangan. Yaitu pada waktu pengadilan terakhir di depan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata, pilihlah Yesus Barabas atau pilihlah Yesus dari orang Nazaret. Bapak Ibu tak kubayangkan ya, hampir saya tidak bisa membayangkan seandainya yang dipilih itu adalah Yesus Barabas yang disalibkan, Yesus dari Nazaret yang dibebaskan, maka salib belum terjadi. Nah, oleh karena itu Alkitab secara jernih, jelas, bahkan akurat mencatat bahwa saat itu dalam kedegilan hati mereka yang memusuhi Kristus, Yesus Tuhan yang kita percaya itu, mereka berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa iblis tidak punya akses atau iblis tidak punya keinginan supaya Yesus justru mati di kayu salib. Yesus harus mati dengan cara yang lain supaya tidak memenuhi syarat-syarat pengorbanan tipologi perjanjian lama. Yang ketiga, apakah penyaliban Yesus di atas Bukit Golgota adalah rencana iblis atau rencana Allah? Otomatis adalah rencana Allah. Iblis hanya menunggangi dan iblis hanya melihat fenomena-fenomena mana yang bisa dipakai sebagai media untuk bisa menyalibkan Kristus. Tetapi dia tidak punya akses dan keinginan bahkan Yesus harus mati di Bukit Golgota. Contoh, Yudas. Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus. Yudas itu lihat mujizat. Yudas hidup bersama dengan Yesus 24 jam. Tapi apa yang terjadi? Karena ketamakan hatinya, sifatnya yang sudah permanen, sifat habitsnya adalah mencuri, maka itu yang dipakai oleh iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Media itulah yang dipakai, tetapi tidak berarti bahwa iblis punya akses membawa Yesus ke surga. Ayat itu memang iblis terlalu paksakan, tetapi yang benar adalah bahwa rencana keselamatan kekekalan dalam anugerah Allah adalah Yesus harus mati di bukit Golgota. Akhirnya kesimpulannya yang keempat, bahwa antara bom-bom dan Edis TV sebenarnya tidak ada yang salah. Edis TV melihat dari caranya, sedangkan bom-bom melihat daripada rencananya. Rencana keselamatan itu ada pada Allah, tetapi cara keselamatan itu adalah ditunggangi oleh iblis. Jadi kedua-duanya apakah salah? Tidak. Ini sama dengan teologi yang selalu berkembang dalam umat Kristen, yaitu Calvin dan Arminian. Calvin melihat awal hidup, Arminian, Yakobus Arminius melihat akhir hidup. Tapi apakah keduanya salah? Oh tidak. Tapi sebenarnya adalah bahwa jika seseorang menerima Kristus, maka dia harus setia tatkala ia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat sampai ia menutup mata. Jadi Calvin melihat awal hidup, awal pertobatan, dan Arminian melihat akhir pertobatan. Kedua-duanya salah? Tidak. Kedua-duanya harus dikombin, harus disamakan, bahwa seorang yang menerima Kristus harus setia dari awal hingga akhirnya. Memang kesetiaan harus tidak berujung. Kesetiaan itu tidak bertepi. Kesetiaan itu sampai kita menutup mata, Tuhan menjemput kita. Jadi antara Edis dan antara bom-bom, apakah ada yang salah? Secara teologi tidak salah. Kenapa? Karena beda world view, tafsiran melihat dari mana. Tetapi kita harus klarifikasi bahwa penyaliban Kristus adalah dalam rencana Allah untuk penyelamatan umat manusia. Maka Yohanes adalah rasul kasih berkata, so his great love for the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Satu-satunya. Untuk apa? Untuk penebusan dosa manusia. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita akhiri perdebatan ini. Kenapa? Karena Edis TV melihat dari cara kematian Kristus yang ditunggangi oleh iblis. Sedangkan bom-bom melihat dari rencana Allah untuk penyelamatan manusia. Kiranya klarifikasi ini memberikan banyak hal kepada kita. Bahwa bukan persoalan caranya, bukan persoalan rencananya, tetapi kita lihat ada kasih Allah di dalam kematian Kristus supaya kita tidak binasa. Dosa adalah maut.
tetapi dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas bukit Golgota melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita berpegang terus kepada salib dan kebangkitan Kristus sampai kita menutup mata. Tuhan berkati kita. Salam hormat untuk Edis TV, salam hormat untuk Bom, untuk apologet yang luar biasa ini. Maju terus, bela iman, bawa banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Tuhan berkati kita. Masal Ubraka.